Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya materi tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Sebelumnya, ada yang tahu apakah karakteristik gelombang elektromagnetik? Kita bahas bersama-sama. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan medium. Dan gelombang elektromagnetik adalah perambatan medan listrik dan medan magnetik ke segala arah secara periodik dengan arah getaran yang saling tegak lurus. 1. Formasi gelombang elektromagnetik. Tahukah bagaimana formasi yang menyatakan perubahan medan listrik dan medan magnet pada gelombang elektromagnetik? Dalam hal ini, perubahan medan listrik dan medan magnetik pada gelombang elektromagnetik terjadi secara sinusoidal terhadap ruangan dan waktu. 2. Energi gelombang elektromagnetik. Seperti halnya gelombang lain, gelombang elektromagnetik juga membawa elektromagnetik melalui suatu ruangan. Energi yang dibawa oleh gelombang tersebut dapat dipindahkan ke benda-benda yang dilewatinya. B. Spektrum radiasi gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah radiasi gelombang elektromagnetik dan dalam frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari beberapa bagian. 1. Gelombang radio dan televisi. 2. Gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Di sini ada contoh berdasarkan gambar rentang spektrum gelombang elektromagnetik yang terdapat pada gambar. Contohnya begini ya. Maka kita dapat melihat bahwa tiap spektrum gelombang elektromagnetik mempunyai rentang panjang, gelombang, dan frekuensi tertentu. Uraian masing-masing spektrum sebagai berikut. 1. Gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi yang paling rendah dan panjang gelombang paling besar. Berdasarkan frekuensinya, gelombang radio dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pita gelombang band klasik gelombang radio berdasarkan frekuensi dapat dilihat pada gambar. Nah, di sini ada gambar frekuensi gelombang radio berdasarkan frekuensinya. Bisa kalian baca. Dan ini contoh rangkaian osilator elektromagnetik yang dapat menghasilkan gelombang radio. Di sini ada beberapa bagian, ada antena 2. Gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi pada rentang 10 pangkat 9 kurangi 11 pangkat 9 Hz dan panjang gelombang pada rentang 10,7. Gelombang mikro dapat dihasilkan dari sumber antaranya matahari, alat tabung, vakum, tunnel, diode, gen diode. 3. Inframerah. Inframerah merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi rentang 10/11 dan 10/14 Hz dan panjang gelombang pada rentang 10/3 dan 10/7A. 4. Cahaya tampak. Spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat mempunyai frekuensi sekitar 10/14 Hz dan panjang gelombang pada rentang 3990 sampai 7800A. 5. Ultraviolet. 6. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen. 7. Sinar gamma. Sinar gamma memiliki rentang frekuensi paling besar di antara spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu 10,2 derajat Hz sampai 10 atau per 15 Hz. Di sini ada manfaat dan bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Manfaat radiasi gelombang elektromagnetik. 1. Manfaat gelombang radio. Banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.
misal komunikasi jarak jauh, radar, satelit komunikasi, telepon, dan saluran TV. Frekuensi yang digunakan dalam komunikasi adalah sedang atau medium sekitar 1 MHz. B. Manfaat gelombang mikro. Manfaat gelombang mikro juga dapat digunakan pada teknologi radar yang berfungsi sebagai alat mendeteksi atau alat pelacak. Gelombang ini dimanfaatkan dalam sistem navigasi atau GPS. C. Manfaat inframerah. Tidak dapat melihat di dalam kegelapan, tetapi bantuan sinar inframerah maka objek di dalam kegelapan dapat dideteksi. Inframerah juga banyak digunakan untuk keperluan yang diantaranya 1. Sebagai sensor panas dan laser pemotong logam. 2. Dalam bidang kedokteran digunakan untuk melakukan diagnosa penyakit, terapi fisik, dan pengobatan cacat dan encok. 3. Dalam bidang fotografi digunakan untuk melakukan pemetaan sumber daya alam. 4. Digunakan pada remote control berbagai peralatan elektronik, alarm pencurian. 5. Meringankan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. 6. Dalam bidang militer digunakan untuk membuat teleskop. D. Manfaat cahaya tampak. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahaya cahaya tampak berperan dalam penglihatan manusia. Cahaya tampak juga digunakan dalam serat optik pada teknologi laser yang banyak ditemukan dalam bidang telekomunikasi dan kedokteran. C. Manfaat ultraviolet. Manfaat ultraviolet berperan penting dalam proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan hijau. Selain itu juga dapat digunakan pada alat teralisasi kuman penyakit dan alat bedah dan juga pada alat kedokteran. F. Manfaat sinar X. Sinar X umumnya digunakan dalam bidang kedokteran untuk memotret organ-organ dalam seperti tulang, jantung, dan paru-paru, serta melihat organ dalam tanpa proses pembedahan, dan digunakan untuk menganalisis struktur bahan atau kristal, dan masih banyak lagi. G. Manfaat sinar gamma. Digunakan dalam bidang kedokteran, digunakan untuk terapi kanker dan sterilisasi alat kedokteran. Di sini juga selain ada manfaat radiasi gelombang elektromagnetik, di sini juga ada bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Salah satu bahayanya adalah bisa menyebabkan kanker kulit yang disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet, terutama sinar ultraviolet dengan jenis UV-B, dan gelombang mikro pada alat masak menyebabkan efek tegang pada saraf otak. Sementara itu, radiasi gelombang elektromagnetik, sinar gamma, dan sinar X juga dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Selain itu, sinar gamma juga diketahui dapat menimbulkan kemandulan. Mungkin cukup sekian dari saya, moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.